Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian malam Jumat Masjid Al-Ikhlas Permukopi Sukoharjo. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab tentang hadis-hadis ringkas yang ditulis oleh Imam Nawawi. Terakhir kemarin kita bahas hadis yang ke pinten, Pak? 8 udah belum? Nah, belum. Baru 7 kemarin, nggih. Hadis ke-7. Kesempatan ini kan kita bahas hadis yang ke-8. Al-hadis itu ats-tsamin, hadis yang ke-8. Sebelumnya monggo jemaah rahimakumullah, ini sudah bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan, maka mari bersiap pemanasan. Pemanasan apa? Ya semuanya. Pemanasan ibadah. Itu Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban banyak puasa. Banyak apa? Puasa. Sehingga nantinya ketika bulan Ramadan benar-benar bisa puasa dengan baik. Bisa puasa dengan baik. Ibarat ada atlet mau tanding, mau lomba, biasanya jauh-jauh hari sudah masuk TC. Bu, alhamdulillah. Penangsal teh dereng. Masuk TC. Apa itu TC? Training Center. Persiapan biar maksimal. Maksimal. Coba bayangkan, tidak pernah olahraga, tidak pernah pemanasan, tidak pernah latihan, langsung misalkan lari, Pak. Kinten-kinten pripun? Kram. Atau minimal ya tidak mungkin menang. Tidak latihan, tidak persiapan. Tidak ada persiapan. Mirip orang kenapa tidak maksimal beribadah di bulan Ramadan? Tidak latihan. Ya, latihan puasa, latihan sholat malam, latihan baca Al-Quran, Pak. Latihan apa? Baca Al-Quran. Gimana ingin seperti Imam Syafi'i, yang mana tiap Ramadan khatam minimal 60 kali. 60 kali. Ya artinya sehari khatam 2 kali. Lah kita jangankan khatam 2 kali sehari. Baca 1 juz saja berat. Membaca 1 juz berat karena tidak terlatih. Akhirnya di bulan Ramadan sibuk dengan yang lainnya. Ibu-ibu misalkan bulan Ramadan sibuk bikin juz. Bukan baca Al-Quran berjus-jus, tapi bikin apa? Jus. Jus ini, jus itu. Akhirnya apa? Ya habis waktunya. Jadi monggo pemanasan, persiapan untuk mendekati bulan Ramadan. Ya baik, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-8. Mungkin kita akan baca 2 hadis nih. Dibaca silakan. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه على الله تعالى. Ada terjemahannya, dibaca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah wa ta'ala berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjaga
darah dan harta mereka dariku kecuali nikmat Islam. Sedangkan hisab mereka tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Bukhari Muslim. Nggih, teman-teman, terima kasih. Al hadits tsamin. Hadis yang ke-8. Coba saya tanya singkat. Hadis pertama apa, Pak? Niat. Dua. Tentang Islam, iman, ihsan. Nggih. 3. Rukun Islam. 4. Kejadian manusia tentang masalah takdir. 5. Larangan berbuat bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. 6. Tinggalkan syubhat, beragama ikut yang jelas. Al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, haram jelas. Ada juga urusan tidak jelas, syubhat. Hindari yang syubhat. Karena kalau terjumus dalam syubhat, terjumus dalam yang haram. Ini kaidah penting dalam agama. Hadis ke-7 tentang nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Allah, untuk Rasulnya, kitab-kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslim secara umum. Kemudian hadis ke-8. Al-hadis ats-tsamin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya siapa? Anaknya Umar. Untuk itu radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya itu siapa? Bukan Umar dan bapaknya. Umar dan anaknya, atau Ibnu Umar dan bapaknya. Nah gitu, betul. Ibnu Umar dan bapaknya. Baik. Jadi Ibnu Umar salah seorang sahabat yang mulia. Ada 4 sahabat yang namanya Abdullah, yang saat itu masih muda dan terkenal semuanya. Dihafalkan. Dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah. Yang pertama ini Abdullah bin Umar. Yang dikenal dengan sangat tegas, sangat ketat dalam menjalankan sunnah, mirip dengan Rasulullah. Jadi benar-benar orang yang paling mirip Rasulullah dalam beribadah ya ini Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua Abdullah bin Abbas. Sinten Bu? Abdullah bin Abbas. Hafalkan nggih. Ini mungkin buatan apal tae kula pendet. Tae kula pendet nggih mboten apal. Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan turjumanul Quran, orang yang ahli menafsirkan Al-Quran. Abdullah bin Abbas. Ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Yang dikenal ya, cerdas, bahkan pernah menjadi dalam kitab khalifah di Mekah. Saat itu memang ada perselisihan, sebagian mereka kemudian tunduk pada kepemimpinan Yazid bin Muawiyah ya, di Suriah atau saat ini Damaskus ya, yang Syria itu. Sebagian kemudian tidak mau tunduk. Sebagiannya mereka lebih tunduk pada Abdullah bin Zubair yang ada di Mekah. Abdullah bin Zubair di Mekah. Ibnu Zubair. Ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ini salah seorang sahabat yang dikenal dengan kecerdikannya. Cerdik sekali, banyak akal, banyak cara ini. Abdullah bin Amr bin As. Apa nggih? 4 orang? Pak Joko. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Amr bin As. Sebelah sini jenengan Pak. Ya jenengan yang pakai peci hitam.
Nggih, yang masih muda. Nggih, jenengan nggih. Nggih. Waduh. Googling. Ndak ada. Dicatat. Dicatat. Enggak dicatat. Hafal mboten? Waduh, tanya pendet, Pak. Yang pertama siapa tadi? Ibnu Umar, kedua Ibnu Abbas, tiga Ibnu Zubair, empat Abdullah bin Amr bin As. Nah ini sahabat-sahabat yang luar biasa. Muda, saat itu masih muda semuanya itu, Pak. Muda belia. Tapi menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa dalam ilmu, dalam wara, dalam politik dan dalam yang lainnya. Dalam yang lainnya. Ada juga sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, tapi tidak termasuk. Karena Abdullah bin Mas'ud itu sahabat saat itu sudah senior, tidak muda seperti mereka dan meninggalnya lebih awal. Kalau dikenal dengan Abadil Arba yang 4 ini. Abdullah bin Mas'ud sahabat yang terkenal tapi tidak termasuk itu karena dia senior dan wafatnya ya jauh ya sebelum yang kemudian ini 4 orang ini. Baik. Jamaah hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Semoga Allah meridainya. Ini seperti hadis yang ke berapa nggih? Ketiga nggih. Hadis ketiga juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ketiga atau kedua? Baik. Qala dia meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Umirtu, saya diperintahkan amara memerintahkan, umiro diperintahkan, umirtu saya diperintahkan, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Qatala yuqatilu artinya memerangi, bukan membunuh, Pak. Jadi kalau ada nerjemahkan, kadang-kala penerjemah itu juga kadang kurang teliti itu nggih. Saya diperintahkan membunuh, salah itu, Pak. Qatala bukan qatala. Kalau qatala itu membunuh. Uqtuluhu, bunuh dia. Tapi kalau qatala panjang, ini lil muqabalah, artinya saling. Maksudnya kalau di sini artinya saling bunuh, artinya perang, saling melawan. Uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, bukan membunuh manusia nggih. Memerangi artinya melawan agar bagaimana kemudian hatta supaya yashhadu, mereka bersaksi, bersyahadat an la ilaha illallah. Jadi ini inti dari dakwahnya. Bukan untuk sya'biyah, bukan untuk golongan atau etnis tertentu atau untuk fanatisme tertentu, bukan. Berjuang, berjihad murni lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengajak manusia bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan untuk menegakkan salat, mengerjakan salat dengan baik, wa yutuz zakat, dan juga menunaikan zakat. Fa idza, jikalau fa'alu dzalika, mereka mengerjakan itu, taat terhadap hal-hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku harta-harta mereka dan juga apa? Darah-darah mereka, darah-darah mereka dan harta mereka, illa kecuali bihaqqil Islam, dengan hak Islam, wa hisabuhu 'ala Allah taala, dan hisabnya di sisi Allah taala. Baik, jemaah, inti dari hadis ini banyak. Pertama, menunjukkan agungnya dakwah ke jalan Allah. Dakwah berjihad untuk mengajak mengajak manusia ke jalan Allah. Pertanyaan sekarang, jihad itu disyariatkan atau tidak? Pak, jihad disyariatkan tidak, Pak? Jihad disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Loh, teroris nanti. Jihad teroris, enggak. Jihad itu apa? Perintah Allah. Ini misi para rasul, berjihad. Jadi jangan kemudian takut dengan kata-kata jihad. Jadi jihad itu adalah tugas yang mulia, kewajiban yang mulia. Ini pada yang pertama, perintah untuk jihad.
Jihad itu sungguh-sungguh, bukan jihad itu main-main. Jihad itu cari resiko, dalam artian mau ngambil resiko, bukan cari aman. Orang yang sukanya cari aman, mementingkan diri sendiri, habis hidupnya untuk dunianya sendiri, ya tidak mungkin jihad. Orang jihad itu perlu pengorbanan besar, Pak. Mungkin capek, mungkin keluar harta, mungkin rela dihina, dan yang lainnya. Jadi tidak mungkin bisa jihad kecuali orang-orang yang benar-benar teguh tekadnya itu untuk agama Allah. Jihad adalah sebuah misi yang atau sebuah amanah yang luar biasa, tugas yang luar biasa. Ini misinya para nabi dan rasul. Umirtu, saya diperintahkan, Nabi Muhammad diperintahkan, dan perintah pada nabi sekaligus sebenarnya perintah untuk umatnya. Diperintahkan untuk jihad, berjuang di jalan Allah. Tapi tentu jihad yang benar, Pak. Bukan kemudian orang melakukan kekerasan, jihad. Orang tidak salah dibom, tidak boleh. Itu namanya bukan jihad. Itu namanya apa? Kekerasan, terorisme dan yang lainnya. Kenapa? Jahat. Tidak boleh. Nah, jihad itu harus dengan cara yang benar, dengan metode yang benar, dengan niat yang benar, bukan ngawur. Tujuannya untuk kelompok, tujuannya untuk ambisi politik atau yang lainnya, bukan. Jihad tujuannya untuk mengajak manusia antasyhada an la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dijelaskan misi utama dakwah, misi utama jihad, yaitu apa? Mengajak orang masuk Islam, syahadat la ilaha illallah, dan kemudian beribadah kepada Allah, sholat, zakat, dan yang lainnya. Jadi misi utama dakwah tauhid. Jadi kalau ada orang udah nggak usah bahas tauhid, itu udah zaman dulu. Nggak usah bahas tauhid, nanti tidak pecah belah. Nggak usah bahas tauhid, itu sudah jumut, itu masa lampau. Wah, ini salah, Pak. Salah. Jadi saya ingat betul dulu saya pernah menghadiri pertemuan di Riyadh ya. Saat itu Dr. Zakir Naik kalau tidak salah diundang ke Riyadh, saat itu mendapatkan penghargaan Malik Faisal yang penghargaan Khidmatul Islam. Kalau nggak salah tahun 2015 ya. Saya masih ingat betul itu. Ada di aula besar di Jamiah Imam Saud. Diundang para penuntut ilmu dan seterusnya. Kemudian saya masih ingat betul omongannya dia, Dr. Zakir Naik. Dia ngomong begini, bagus sekali. Kalian boleh dakwah dengan cara apapun, dimulai dari apapun, tapi misi utamanya tauhid. Kalau Anda dakwah sama sekali tidak berhasil dalam masalah tauhid, ya gagal total dakwahnya. Nah, ini penting sekali, Pak. Jadi dakwah itu bisa dengan cara apapun, dimulai dengan metode dengan apapun, tidak masalah. Kadang mungkin dengan kegiatan sosial, kadang mungkin dengan apa, tidak masalah. Tapi misi utamanya apa? Tauhid itu. Agar manusia benar-benar bertauhid pada Allah. Kalau hanya orang kemudian membuat orang senang gini-gini, kemudian tetap berbuat syirik, tidak paham la ilaha illallah, gagal dakwahnya. Gagal. Jadi jangan sampai kemudian nanti salah orientasi dalam dakwah. Betul, dakwah itu bisa dengan cara apapun, dengan wasilah apapun, dengan metode apapun itu, dengan pendekatan bagaimanapun, dengan mau diawali dengan cara apapun, semoga terserah. Tapi misi utamanya apa? Tauhid. Tauhid. Kalau ini tidak, ya maka gagal dia. Apalagi kemudian ada orang dakwah, kemudian malah ya tadi benci dengan tauhid, tidak mendakkan tauhid, dan ini ironi, Pak. Ini ironi. Coba sekali-kali diintrospeksi nggih. Contohnya misalkan nggak usah jauh-jauh. Sini nggih, Masjid Al-Ikhlas. Contoh aja, Pak. Dalam setahun itu ada 56 minggu. Leres mboten? Berarti 56 Jumatan. Sekali-kali bikin kuikan, Pak. Dibikin apa? Catatan, Pak. Misalkan Jumat ini materinya tentang apa? Sabar, Pak. Jumat besok Sya'ban, besok napa ini. Setahun itu kira-kira materi tentang tauhid itu berapa kali, Pak? Coba. Berapa? Jangan-jangan enggak ada ya? Jangan-jangan enggak ada.
Kalau ada alhamdulillah, tapi banyak masjid tidak ada, Pak. Jarang sekali bahas tauhid. Gimana masyarakatnya paham tauhid? Paham tentang syirik, paham tentang ini amalan yang bertentangan dengan akidah, dengan tauhid, kalau nggak pernah dibahas. Khutbah Jumat yang itu wajib, yang rutin dibaca, itu pun tidak rutin kemudian dilakukan semua orang hadir, itu pun juga nggak disampaikan masalah tauhid. Bagaimana masyarakat paham dengan tauhid? Sebenarnya bukan hanya salah masyarakat, tapi mungkin salah kita para dai, salah kita pada orang-orang yang mengurusi masjid, yang kemudian berdakwah di jalan Allah. Mungkin kurang prioritas masalah tauhid. Padahal ini misi utama para nabi dan rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus untuk setiap umat itu seorang rasul. Setiap umat punya masalah yang macam-macam. Kompleks, macam-macam itu. Ada yang punya masalah sosial, ada yang punya masalah moral, ada yang contohnya Nabi Nuh, Nabi Lut, kaumnya ada yang homoseksual, ada juga yang rusak secara ekonominya. Nabi Syu'aib misalkan banyak yang curang dalam perdagangan dan yang lainnya, macam-macam penyakit masyarakatnya. Tapi inti dakwahnya sama itu. Selain meluruskan yang tadi penyimpangan-penyimpangan tadi dalam moral, dalam sosial, dalam ekonomi, dalam ini, misi utamanya satu sama, yaitu apa? Tauhid. Ani ibudullaha wajtanibu taghut. Intinya dakwah itu luas, mencakup semuanya. Kalau misalkan kita hidup saat ini di Indonesia, dalam sebuah negara, dakwah semuanya lini. Masyarakat kita dakwah, ekonomi juga dakwah. Bagaimana ekonomi syariat bisa diterapkan dalam siasah, dalam politik juga demikian. Bagaimana kaum muslimin bisa kemudian mengambil peran yang bagus, tidak apatis dan seterusnya. Tapi ingat yang paling penting dari itu semuanya apa? Tauhid. Jangan sampai dilalaikan. Apalagi kemudian sibuk dengan ini, melalaikan itu. Apalagi yang lebih parah lagi, malah benci dengan itu. Benci dengan dakwah tauhid. Ini jangan. Jangan. Dari dakwah tauhid itu misi utama dari dakwahnya para nabi dan rasul. Seperti dalam hadis ini, umirtu an uqatilan nas hatta tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Faedah yang berikutnya sedikit tentang tiga hal ini. Tiga hal ini kan tiga perintah paling dasar. Islam itu luas, Pak. Luas sekali. Tapi kalau diperes-peres, dicari intinya itu, ya tiga ini sebenarnya. Satu, masalah tauhid, masalah akidah. Itu kalau diperes, akidah kan banyak. Masalah keimanan itu banyak yang harus diimani, iman pada azab kubur, pada hari akhir dan lain-lainnya. Tapi inti dari masalah akidah itu adalah masalah tauhid, keimanan pada Allah. Dan kalau diperes lagi, inti dari tauhid itu adalah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Intinya ini. Jadi ini poin yang pertama, yaitu masalah akidah dan tauhid. Syahadat intinya. Yang kedua masalah ibadah badaniyah. Ibadah yang berupa hubungan kita dengan Allah. Ya sholat. Sholat itu kan disebutkan sholat nanti. Yang menjadi tiang agama. Yang ketiga zakat. Ini beda lagi. Kalau zakat ini hubungan antar manusia. Ihsanu li ghairihi. Berbuat baik pada orang lain. Jadi tiga ini meskipun hanya tiga, tapi sebenarnya inti dari semuanya tadi. Masalah akidah dan tauhid, masalah hubungan dia dengan Allah, hablum minallah, dengan sholat, dan juga hubungan dengan manusia, menunaikan zakat. Tidak mungkin, Pak. Orang itu bisa kemudian membantu orang lain dengan sedekah atau yang lain. Zakat saja tidak. Yang wajib aja tidak. Mirip orang misalkan ibadah banyak. Tidak mungkin orangnya bisa ibadah dengan baik kalau dia sholatnya aja bolong-bolong. Sholatnya tidak baik. Jadi tiga ini menjadi tolak ukur. Syahadat, sholat, zakat. Syahadat, sholat, zakat. Syahadat inti dari akidah. Sholat inti dari hablum minallah, hubungan dengan Allah. Ibadah pada Allah. Zakat inti dari hablum minan nas, hubungan dengan manusia, berbuat baik.
Ya, jadi hubungan kita horizontal dengan manusia dengan zakat. Nah, andai kata kaum muslimin semuanya zakat luar biasa, Pak. Tidak ada orang muslim kemudian kelaparan, kurang ini dan itu. Tapi masalahnya tidak mau zakat. Loh, kan tiap tahun saya sudah zakat, Ustaz. Tiap tahun saya zakat fitri. Iya. Zakat fitri itu wajib, tapi yang rukun Islam bukan itu, Pak. Yang rukun Islam itu zakat mal. Zakat harta ini yang jarang kemudian orang perhatian dengan baik. Apa itu zakat mal? Satu, emas perak atau mata uang. Punya tabungan, di tabungan misalkan 40 juta atau berapa. Kalau ikuti perak di bawah 10 juta udah kena. Keluarkan zakatnya. Jadi kalau misalkan jangan punya tabungan ya, misalkan katakan 50 juta. Uang jenengan piyambak, ya. Uang Anda sendiri. Tapi tidak dizakati, haram, Pak, itu, Pak. Haram. Mirip jika misalkan orang punya hewan ternak atau mungkin panen padi, panen misalkan 1/4 ya, dapat 20 kresek, 1/4 hektar, 1/4 patok kalau kita nih. Kalau di tempat saya 1/4 itu berarti 2.500 meter persegi. Kalau di sini mungkin kecil ya, di sini satu patok itu 6.000, ya. Kan kalau di Sukoharjo macam-macam itu. Daerah saya itu 1.000, daerah sini 6.000. Kalau daerah yang Mendosari itu kecil lagi 2.000 sekian. Jadi macam-macam di Sukoharjo itu satu patok itu. Kalau di Mulaharjo agak banyak, hampir 10.000 itu satu patoknya. Jadi kalau orang punya misalkan 1/4 digarap padi itu ya, panen 20 kresek, udah kena zakat itu. Harus dikeluarkan 5%. Satu kresek. Kalau tidak dikeluarkan haram. Termasuk harta haram. Termasuk juga yang harus dizakati adalah apa? Urut tijarah, barang dagangan, punya toko, punya kios atau yang lainnya sudah mencapai nisab dizakati, Pak. Ini banyak yang tidak sadar. Ataupun kalau sadar ya pura-pura nggak tahu gitu. Padahal itu wajib dizakati. Urut tijarah, barang dagangan. Lah ini yang masih diremehkan. Masih diremehkan, mengeluarkan zakat. Padahal ini bagian dari inti yang harus dikerjakan. Syahadat, salat, zakat. Jelas ya? Baik. Fa idza fa'alu dzalik, jikalau mengerjakan hal itu, kalau sudah 3 ini dikerjakan semua, syahadat, salat, zakat, maka inti dari dakwah itu sudah tersampaikan. Dan orang yang didakwahi kalau sudah melakukan ini, asalnya sudah dia telah menjadi muslim yang sebenarnya. Mungkin belum sempurna sebelum dia menyempurnakan yang lain-lain, tapi kalau 3 ini sudah dia seorang muslim yang benar-benar muslim, terjaga darah dan hartanya. Ini mirip hadisnya bahwa Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Ketika Mu'adz diutus sebagai duta Rasulullah dapat ke Yaman, Rasulullah meling, wanti-wanti, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka satati qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Fataj'al, maka jadikan awala ma tad'u ilaih, yang pertama kali engkau dakwahkan syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa in ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat, syahadat sudah bagus, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anallah aftarada alaihim as-salawatul khams, wajibkan apa salat 5 waktu. Kalau sudah taat, jalankan salat, baru zakat. Fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, anallah aftarada alaihim az-zakah, Allah wajibkan atas mereka zakat, tukhadu min aghniyahim wa turadduna ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka, keluarkan ke orang yang miskin dari mereka. Maksudnya apa? Akidah dulu, ibadah, baru kemudian sesuatu yang kaitannya dengan maliyah, harta, Pak. Ini kalau tiba-tiba harta berat, Pak. Orang kalau misalkan baru dakwah diminta apa? Iuran, Pak. Wah, itu berat, Pak. Jadi untuk itu ini mohon maaf ya, sedikit catatan, banyak sebagian ormas Islam itu caranya tidak bagus, Pak. Punya anggota nanti ada iuran ini, Pak. Jadi menjadikan itu bukan sebagai tempat dakwah, tapi kayak bisnis itu, Pak. Bisnis. Aku nanti punya uang bisa bangun ini, kemudian bangun kayak ya eksklusif lah, gitu ya, kelompoknya dan yang lainnya. Dan modelnya banyak, dan dulu sudah ada itu. Enggak hanya di Indonesia, di sebagian tempat lain juga ada model kayak gitu. Jadi nanti ada iuran gini. Ya, jadi mungkin pemahaman agamanya nggak peduli, yang penting iurannya. Gitu. Dan ini
Bahkan dulu di sebelum Islam juga ada, yaitu di orang-orang Kristen juga muncul begitu. Ada uang penebus dosa, ada uang begini gitu. Akhirnya muncul gerakan, kalau di Eropa dulu gerakan Protestan gitu. Karena itu juga praktek-praktek itu sudah dilakukan oleh umat sebelumnya, ditiru dalam Islam juga. Jadi akhirnya ya tadi agama itu dibangun kayak bisnis, model bisnis itu. Tidak boleh, Pak. Boleh. Zakat itu betul-betul bukan untuk kemudian yang ngelola zakat itu, kelompok itu, ormas itu bukan. Zakat itu betul-betul tu'khadhu min aghniyahim wa turaduna ila fuqaraihim. Murni itu untuk kesolehan sosial, untuk kebaikan orang banyak, diambil orang kaya, berikan orang miskin, bukan untuk membesarkan organisasi, bukan untuk kemudian fanatisme kelompok, punya uang bisa ini bisa bangun ini bangun, bukan. Itu bahkan sebagian ulama keras, tidak boleh uang zakat untuk bangun ini dan itu. Sebagian ulama karena apa? Ya karena banyak praktek-praktek yang terjadi kemudian tidak benar, tidak benar. Ya, atas nama zakat, kemudian orang mengambil ayak iuran dan seterusnya digunakan untuk sesuatu yang tidak semestinya, bukan untuk orang yang memang layak mendapatkan zakat. Baik, ini penting. Jadi 3 hal ini inti dari tujuan dakwah: syahadat, zakat dan sholat. Jikalau sudah dikerjakan itu, sudah taat dalam hal itu, ya sudah, dia menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang standar, yang kemudian dengannya asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ya. Ada kaidah berikutnya, yaitu asalnya darah kaum muslim itu haram, Pak. Tidak boleh ditumpahkan dengan alasan apapun kecuali yang dibenarkan syariat. Mungkin alasan benci atau mungkin alasan ini dan itu, tidak boleh. Selama dia muslim, maka apa? Haram harta dan darahnya. Jadi tidak boleh dikit-dikit kemudian apa? Mengatakan pada orang lain, pada muslim yang lainnya kafir, mengeluarkan dari Islam tanpa hujah. Apalagi dan ini berulang sepanjang masa gara-gara politik, Pak. Ini yang bikin pertumpahan darah banyak di mana-mana sejak zaman dulu. Munculnya kelompok menyimpang paling parah dalam Islam 2, Syiah dan Khawarij. Itu masalah politik gitu. Pengen kemudian merebut kekuasaan dari pemimpin saat itu. Kalau Khawarij karena kerasnya, karena ya tekstual sekali. Kalau Syiah modelnya ya kayak ngaku mencintai Ahlul Bait. Ya, cinta Ahlul Bait, cinta Ali, cinta keturunan Ali, ya masuknya ke situ. Tapi ujung-ujungnya sama, itu gerakan politik. Gerakan politik. Akhirnya bahkan kemudian menghalalkan yang lainnya. Ya. Meskipun alasannya kok seolah-olah untuk dakwah, untuk menegakkan, padahal sebenarnya adalah ambisi politik. Maksudnya apa? Jangan sampai agama menjadi alat politik. Tidak boleh, Pak. Jadi dikit-dikit kemudian nyerangnya pakai dalil-dalil agama. Karena beda berseberangan secara politik, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Jangan sampai agama untuk jualan politik. Ini masalah penting. Agama bukan untuk alat politik. Ya. Bukan untuk ambisi-ambisi politik. Kalau orang berpolitik mendekatkan agama, ya monggo, alhamdulillah. Islam itu perjuangan dengan cara apapun itu. Dengan jihad, juga dengan ekonomi, dengan siasat, dengan politik, tidak apa-apa. Tapi kalau menggunakan agama untuk politik, ya ini masalah. Ini masalah. Dan ini yang sering kali kemudian dicampur adukkan antara menggunakan politik sebagai wasilah untuk dakwah, memperjuangkan agama Allah, dengan yang sebaliknya menggunakan agama untuk alat politik, untuk misi-misi politik. Ini tentu hal yang sangat berbeda. Berbeda. Meskipun kayak mirip-mirip, Pak. Kayak mirip-mirip, tapi tidak mirip. Jelas ya? Baik. Dan ini berulang terus seperti itu. Adanya pertumpahan darah bahkan di negeri kaum muslimin gara-gara ya tadi mudahnya menghalalkan darah orang lain gara-gara perbedaan pandangan politik atau yang lainnya. Ini tidak boleh. Boleh. Apalagi gara-gara tadi menggunakan agama sebagai alat politik, akhirnya terjadi pertumpahan darah. Ini hati-hati. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Illa bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam, karena hal yang dibenarkan oleh Islam. Contohnya apa? Masalah kisos.
orang bunuh dihukum bunuh, ya jelas itu hukum apa? Hukum Islam. Ketika ada orang bunuh kemudian dia dibunuh, ya sudah itu bagian dari apa konsekuensi hukum. Bukan tiba-tiba kemudian dia bunuh, tapi karena dia bunuh. Dan itu bukan sebuah kezaliman. Wah, Islam keras. Islam apa? Radikal. Karena ada hukum apa rajam. Enggak. Bahkan itu yang akan melindungi manusia. Kalau tidak, Jamarumakumullah, gara-gara serempetan di pinggir jalan, bayangkan Pak, yang dulu itu nggih, serempetan di pinggir jalan di tol, kemudian apa? Langsung apa? Nembak. Langsung apa? Nembak. Yang lainnya cekcok sedikit membunuh ini tetangganya. Karena ya tadi orang bermudah-mudahan, karena hukumannya apa? Ringan. Hukumannya ringan. Coba kalau syariat Islam ditegakkan, ya tentu tidak akan semudah itu orang membunuh orang lain, ya, membunuh orang lain. Baik, bahisabuhu Allah Taala, maksudnya adalah Allah yang lebih tahu tentang urusan batin. Selama orang itu zahirnya Muslim, ya sudah kita perlakukan sebagai seorang Muslim. Jangan sampai nanti kemudian bawa suudzon. Contoh Pak, dua hal ya. Ada orang KTP-nya Islam, tinggal dalam sebuah masyarakat. Masyarakat. Tapi kok tidak kelihatan ke masjid? Kira-kira dia masih muslim enggak, Pak? Masih muslim enggak? Ya masih muslim. Karena kita nggak tahu, jadi dia di rumah apa? Sholat. Loh, kan wajib ke masjid. Iya, bagi laki-laki. Kalau enggak pun tetap sah. Tetap sah. Kecuali dia terang-terangan, Pak. Dia terang-terangan misalnya di rapat RT wis merasa sholat misalnya gitu. Dan itu dengan orang banyak. Yang seperti ini perlu dia apa? Mendapatkan pelajaran. Terus jam masjid nggak usah nyolati Pak. Nanti tidak jadi apa? Ya tadi biar orang kemudian nggak gampangkan sholat. Tapi kalau orang itu kemudian ya mungkin hanya kita nggak lihat, maka akhirnya ya dia masih muslim, muslim. Jangan kemudian mudah-mudahnya, wah dia tidak muslim gara-gara ini dan itu enggak. Kecuali punya hujah yang tegas. Hujah tegas ya, contohnya tadi dia terang-terangan menyatakan nggak sholat. Apalagi kemudian nanti saya nggak disolatin nggak apa-apa gitu, ya sudah nggak usah disolati, nggak usah disolati. Kan ada orang-orang yang kayak gitu, benar-benar keras nih, benar keras dan dia kayak ya dia tidak perlu dengan agama sudah. Berarti dia sendiri memang tidak ada kemudian apa kecenderungan pada agama dan dia sendiri terang-terangan menolak itu. Ya akhirnya dia terang-terangan keluar dari Islam, tidak perlu disolati. Tapi kalau kemudian orang itu diam, mungkin kita yang nggak tahu hukum asalnya, dia masih muslim. Jangan sampai kita kemudian seuzon ini dan itu. Kecuali dia terang-terangan menyatakan dirinya bukan muslim atau tidak sholat dan seterusnya. Ya baik, saya kira itu jelas. Kemudian hadis berikutnya singkat baca saja cepat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadits at-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذي من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka. Dari Sahih Bukhari dan Muslim. Baik. Al-hadis at-tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi namanya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah kunyahnya. Bapaknya apa? Kucing. Loh, kok bapaknya kucing? Iya, karena dia suka apa? Suka memelihara kucing gitu ya. Jadi bukan dia melahirkan kucing, bukan Pak.
Jadi karena dia suka merawat kucing, bermain dengan kucing, akan dikenal dengan Abu Hurairah. Ini ya, termasuk juga sunnah, punya kunyah, nama panggilan. Nama apa? Panggilan. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Tapi lebih terkenal apa kunyahnya? Lebih terkenal apa? Kunyahnya tadi. Radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridainya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebutkan sekitar 5.000 sekian. Yang nomor 2 tadi Ibnu Umar. Ibnu Umar ini mumpung belum tidur Pak, udah mulai mengantuk ini. Saya minta dihafalkan Pak. Yang pertama yang paling banyak siapa? Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Sinten? Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah. Sinten? Aisyah. Yang kelima Ibnu Abbas. Sinten? Ibnu Abbas. Dan ini 5 orang ini semua orang dekatnya Rasul. Saya ulangi ya sambil dihafal. Yang pertama Abu Hurairah. Ini termasuk masuk Islamnya agak akhir Pak. Tahun 7 Hijriah. Dia bersama Rasul itu enggak lama. Tapi memang benar, begitu dia masuk Islam, sudah dia kayak mau menghibahkan dirinya untuk Rasulullah. Tinggal di masjidnya Rasulullah, menjadi ashabus suffah. Ashabus suffah itu kalau bahasa kita dulu orang Jawa bilang nyenyer itu okay. Kenapa? Nyenyer dari ikut deh gitu. Kalau sekarang nggak santri ikut kiai, ikut ustadz, terus kemana-mana ikut gitu, biar tahu gitu. Itu. Jadi kemana-mana Rasulullah pergi ikut. Jadi Abu Hurairah selama Rasulullah hidup tidak pernah nikah, tidak kerja juga, Pak. Bukan karena males, bukan karena tidak mau nikah, bukan, tapi karena murni pengen apa? Benar fokus ilmu itu tadi. Diriwayatkan beliau setelah Rasulullah meninggal, beliau menikah, beliau juga kerja dan seterusnya. Tapi ketika Rasul masih hidup, dia hidup prihatin, Pak. Di emperan masjidnya Rasul, kemana-mana Rasulullah pergi apa? Ikut. Itu ada yang ketika Abu Hurairah ini banyak riwayat hadis, ada yang celuluk begini, Abu Hurairah, aneh kamu itu. Sahabat Rasul itu yang senior banyak, tapi kok kamu yang paling banyak riwayat hadis, kan aneh itu. Akhir masuk Islamnya bersama Rasulullah juga enggak lama, tapi kok paling banyak apa? Riwayat hadis. Jawabannya Abu Hurairah sederhana. Dia mengatakan, sahabatku dari orang-orang muhajirin sibuk dagang. Dari orang muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu kan banyak dagang. Mata pelajaran dagang banyak kan. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan yang lainnya. Adapun saudaraku dari sahabat Ansor sibuk bertani, berkebun. Orang Ansor, orang Madinah banyak apa? Berkebun, bertani. Aku orang yang nggak punya pekerjaan katanya dia. Latihan benar-benar murni ikut Rasul. Kemana-mana Rasul pergi saya ikut. Akhirnya saya dengar dari Rasul semuanya tadi. Yaitu alasan dari Abu Hurairah. Kenapa kok paling banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau benar-benar totalitas. Selama hidupnya, setelah apa? Tadi bertemu Rasul kemudian masuk Islam, ikut Rasul kemanapun. Sampai ya suatu ketika sholat karena lapar, pingsan juga. Karena kelaparan. Saking prihatinnya menurut ilmu bersama pada Rasul. Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Ibnu Umar ini sahabat yang muda tapi luar biasa. Ikuti Rasulullah juga kemana-mana dan berusaha mengamalkan. Ibnu Umar. Yang ketiga siapa tadi? Anas bin Malik. Apalagi pelayanan Rasulullah sejak kecil orang tuanya sudah menghibahkan. Wahai Rasulullah, ini anakku, apa? Saya hibahkan untuk mengabdi kepadamu. Ini pelayanan Rasulullah. Anas bin Malik. Nanti ada yang namanya kayak mirip Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas, Imam Malik. Imam Malik itu bukan sahabat, itu ulama ini. Termasuk ulama madhab. Anas bin Malik, pelayan Rasulullah. Yang kemudian setelah itu usianya panjang dan memiliki anak yang sangat banyak. Akhirnya hadisnya juga banyak yang diriwayatkan. Berikutnya adalah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Istri beliau. Kemudian yang kelima Ibnu Abbas, ponakannya Rasulullah. Bukan ponakan berarti apa?
Sepupu ya, sepupu Rasulullah, ya sering bersama Rasulullah, derek Rasulullah juga, akhirnya banyak meriwayatkan hadis. 5 orang yang paling meriwayatkan hadis. 1 siapa tadi? Abu Hurairah. 2 Ibnu Umar. 3 Anas bin Malik. 4 5 Ibnu Abbas. Jenengan 1 aja tes. Ya jenengan aja. Ya. Ini enggak boleh pulang ini. 1. Cek paknya ini, masnya ini. 2 Ibnu Umar. 3 Anas bin Malik. 4 Aisyah. Ibnu Abbas. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Pulang ini. Saya masih 10 menit dikit lagi. Baik, sekarang isi hadisnya. Hadisnya ini luar biasa, tapi intinya ya Rasulullah bersabda, ya sami itu Rasulullah SAW yaqul, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang dah jauhi. Jadi kalau jauhi ini totalitas, sudah jauhi. Tidak ada kata-kata mampu gak mampu. Jauhi, sudah tinggalkan. Karena kan tidak perlu usaha sebenarnya. Tidak perlu usaha. Jauhi, tinggalkan. Jadi agama itu simple. Yang dilarang tinggalkan. Yang dilarang tinggalkan. Man haitukum anhu fajtanibuh. Sudah tidak usah banyak alasan, Pak. Oh ini kan begini, oh ini kan begini, oh ini kan saya masih begini, ini kan banyak alasan, jangan. Yang dilarang tinggalkan. Tinggalkan. Ini kayaknya sederhana tapi enggak sederhana, Pak. Yang dilarang tinggalkan. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan atasnya, dengannya, untuknya, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan semampu kalian, sekuat kalian, semaksimal kalian. Yang dilarang ditinggalkan, yang diperintahkan dijalankan. Ini kayaknya simpel, Pak, nggih. Tapi enggak simpel. Untuk itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga. Pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kecuali orang yang enggan, yang enggak mau. Para sahabat heran. Ya Rasulullah, man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Siapa yang enggak mau masuk surga? Kira-kira ditanya. Muslim enggak? Mau masuk surga enggak? Mau pasti. Pasti mau masuk surga. Tapi masalahnya mau masuk surga tapi enggan masuk surga. Loh kok bisa? Kemudian Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa taat kepadaku, ikuti perintahku, menjalankan sunnahku, menjauhi laranganku. Intinya taat Rasul. Taat Rasul. Masuk surga. Waman asoni, tapi barang siapa bermaksiat kepadaku, diperintahkan tidak dijalankan, dilarang dilanggar, sudah namanya maksiat. Faqad aba, maka dia sungguh enggan masuk surga. Jadi kalau orang diajak untuk sholat, berkali-kali diajak sholat, bahkan tiap hari, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tapi enggak mau sholat, Pak. Kata mboten? Kata mboten? Berarti benar-benar enggan itu, Pak. Enggak ada alasan enggak. Misalkan wah capek masa tiap hari capek, Pak. Subuh misalkan udah tidur semalaman masuk ya masih capek. Bayangkan, Pak, kalau usianya misalkan 50 tahun. Misalkan 50 tahun, berarti sudah berapa kali dia mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah? Berapa kali? 100. Udah ngantuk ini jawaban mau ngantuk gitu. Terus itu. Apa dia itu? HP pakai HP. Coba. Jangan 5 kali 30 dulu 1 bulan, kali 12, kali 50 coba. Berapa kali dipanggil itu?
Coba 5 kali 350 kita aja 360 dikali 50. Kalau orang dipanggil sekali 2 kali mungkin nggak dengar ya mungkin masuk akal mungkin. Atau sekali 2 kali masuk angin pilek ya mungkin itu okay. Tapi nggak masuk pilek terus, masuk angin terus, masuk nggak dengar ya nggak mungkin. Jadi intinya sebenarnya nggak mau gitu aja, nggak mau mengamalkan. Intinya apa ya enggan masuk surga. Berapa kali? Kali 50. Kali 50 tahun. Berapa? 290.000 kali ya. 290.000. 90.000 kali. 90.000 kali ya banyak loh, Pak. Sholat. Dengkelan itu. Tapi nggak mau sholat juga. Itu kira-kira kebangetan betul, Pak? Kebangetan betul? Kebangetan itu. Tapi nyatanya ada. Banyak gitu tuh. Teko betul. Betul teko. Nah tadi. Ini baru sholat, Pak. Belum yang lainnya. Mohon maaf. Saya itu pernah ada daurah di Surabaya. Saya masih ingat betul itu, Pak. Itu mungkin tahun 2007-an gitu. Jadi sudah berapa tahun ya? Dari 2007 sampai sekarang. 9 tahun yang lalu. Saya ingat sampai sekarang. Dia ngomong begini, Islam itu saat ini terpojokkan, tertindas di Palestina, tertindas di sini dan itu. Sebabnya sederhana, Pak. Bukan karena musuh-musuh Islam, bukan. Sebabnya diri kita sendiri nggak bisa mengalahkan musuhnya. Ya tahu diri kita, tidak mau menjalankan syariat. Tidak usah yang pelik-pelik menegakkan Islam di negara, enggak. Dari diri kita dulu. Akhirnya beliau itu mengeluarkan apa? Potongan kuku, Pak. Ayo tangannya keluarkan semua. Jadi tangannya yang hadir itu suruh mengeluarkan semua. Ada yang panjang itu sembunyikan gini, Pak. Nah ini udah kelihatan tidak mau menjalankan syariat. Motong kuku aja lo tidak mau. Iman-iman ini udah ngerawatnya bertahun-tahun. Padahal itu menyelisih syariat. Dipotong. Akhirnya beliau keliling itu. Keliling ini jadi dipotong itu. Tapi ya beliau tanya dulu, jangan langsung motong itu nanti ini. Mau enggak? Ada yang gimana ya? Nanti saya di rumah mau enggak? Gitu lagi. Alasannya nanti di rumah mau dipotong. Motong kuku aja berat. Ya enggak? Maksudnya apa jemaah rahimakumullah? Ini itu bukan teori, ini praktek hidup. Benar enggak kita taat Rasul? Yang diperintahkan jalankan. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun, mulai dari diri kita udah nggak usah ya rumit-rumit mikir negara, mikir ini. Betul kalau mampu monggo. Kalau nggak mampu minimal dari diri kita dulu. Perintahkan jalankan, larang tinggalkan. Dan itu harus begitu. Nggak usah lihat orang lain dulu, diri kita dulu. Bener nggak taat Rasul? Jangan sampai kayaknya kita taat, tapi ternyata realita di lapangan banyak yang kita tinggalkan. Ini jangan sampai. Kemudian terakhir penutup. Di sini juga ada kaidah penting dalam agama, yaitu apa? Fa inna ma ahlakal ladzi min qablikum, karena sungguhnya yang paling membinasakan orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, banyak debat, banyak diskusi, debat banyak ini dan itu, wakhtilafuhum, dan juga penyelisihan mereka ala anbiyaihim, atas nabi mereka. Debat tapi tidak mau mengamalkan. Jadi agamanya menjadi wawasan. Agama menjadi apa? Wawasan. Padahal agama itu bukan sekedar wawasan. Agama ini amal. Orang kalau hanya pintar debat, pintar omong tapi nggak mengamalkan, ya ini percuma. Dan ini penyakit, Pak. Apalagi kita hidup saat ini di zaman medsos, zaman dunia maya. Orang kelihatannya menjadikan agama sebagai perdebatan gini. Real yang nggak diamalkan ya percuma, Pak. Percuma, jangan. Jadi monggo, benar-benar agama kita jadikan sebagai sebuah amal. Yang dilarang tinggalkan, yang diperintahkan kita kerjakan. Jangan sampai menjadikan agama hanya untuk bahan debat, hanya untuk debat kusir, untuk menyelisih ini dan itu, jangan sampai. Baik, demikian sedikit faedah dari hadis ke-8, hadis ke-9, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah Idul Fitri, berarti oke. Masih ada ya. Insyaallah
2 bulan lagi. Kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.